Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Junaidi. Saya dari IF17 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sinkronisasi dalam mata kuliah Sistem Terdistribusi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari sinkronisasi, yaitu pertama, pengertian sinkronisasi, kedua, sinkronisasi clock, yang ketiga, mutual exclusion, yang keempat, algoritma pemilihan. Langsung saja ke pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Kemudian selanjutnya ada sinkronisasi clock. Sifat algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem. Informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Kemudian ada sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya berbagi, pengurutan kejadian, kesepakatan clock terbesar. Masih dalam sinkronisasi clock, yang pertama ada clock logika, algoritma Lamport. Menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya, karena yang diperlakukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock jenis ini biasanya disebut clock logika. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting, contohnya real time system. Terakhir, untuk sistem ini diberlakukan untuk clock fisik eksternal. Yang kedua ada clock fisik. Pada beberapa sistem waktu clock aktual menjadi penting, contohnya real time system. Untuk sistem ini diberlakukan clock fisik eksternal. Yang ketiga ada algoritma sinkronisasi clock. Algoritma Christian. Secara periodik setiap mesin mengirim pesan ke time server menanyakan waktu terkini. Di bawahnya ada seperti gambar both to end T1 are measured with the same clock. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Di sini ada gambarnya. Kemudian yang keempat, penggunaan clock sinkronisasi. Yang pertama, konsistensi cache berbasis clock. Konsistensi cache dalam file sistem tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan cache file di lokal komputer. Bila dua komputer memodifikasi file secara bersamaan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Kemudian di sini ada mutual exclusion. Dalam mutual exclusion ada algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion ditangani oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region. Di sini ada gambarnya. Ada nomor, request koordinator, request no reply, request OK. Kemudian ada proses 1 meminta izin ke koordinator untuk masuk ke critical region, izin diberikan grant. Proses 2 meminta izin ke koordinator untuk masuk ke critical region yang sama. Koordinator tidak menjawab.
Bila proses 1 keluar dari critical region, proses tersebut memberitahu rilis koordinator yang kemudian mengizinkan proses. Kemudian ada algoritma tersebar. Algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang ingin memasuki daerah kritis. Terlebih dulu membuat pesan yang berisi nama daerah kritis yang ingin dimasuki, nama proses, dan waktu terkininya. Kemudian ada pesan ini dikirim ke semua proses dengan asumsi komunikasi yang digunakan reliable. Bila sebuah proses menerima pesan request dari proses yang lain, respon yang diberikan tergantung dari state proses terhadap nama daerah kritis yang dalam pesan tersebut. Di sini ada gambar. Kemudian proses-prosesnya, yang pertama, dua proses ingin masuk ke daerah kritis yang sama pada waktu yang bersamaan. B. Proses 0 memiliki timestamp yang lebih lama sehingga proses 0 menang. C. Bila proses 0 selesai, pesan oke dikirim sehingga proses 2 sekarang dapat masuk ke daerah kritis. Selanjutnya ada algoritma token ring, sebuah grup proses yang tidak berurut dalam jaringan. Ring logika yang disusun dalam software perbandingan 3 algoritma. Perbandingan 3 algoritma, algoritma terpusat paling mudah dan efisien dibandingkan kedua algoritma lainnya. Hanya 3 proses yang dibutuhkan untuk masuk dan keluar dari daerah kritis: request, grant, dan release. Kemudian ada algoritma pemilihan. Bila koordinator tersebut mengalami kegagalan karena hostnya down, sistem harus dapat melanjutkan eksekusi yang dengan memulai lagi sebuah copy proses koordinator baru di host yang lain. Algoritma yang menentukan di mana copy koordinator baru tersebut harus dimulai lagi disebut algoritma pemilihan. Dalam algoritma pemilihan di sini ada 2 algoritma, yaitu algoritma Bully. Algoritma Bully, bila sebuah proses mendapatkan koordinator tidak lagi menanggapi request yang dikirim, maka proses pemilihan akan diinisiasi. Selanjutnya ada algoritma ring. Algoritma ring ini berbasis ring tanpa token, dengan persyaratan bahwa setiap proses harus sudah berurutan baik secara logika ataupun fisik. Bila sebuah proses mendapatkan koordinatornya tidak berfungsi, maka pesan election yang berisi nomor prosesnya dikirim ke proses berikut yang lebih tinggi nomornya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini tentang sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.